Oke, kita mulai dengan pertama automation atau robotic engineer. Jadi semua pekerjaan di sini itu yang belum terlalu terpengaruh dengan automation. Yang pertama adalah automation atau robotic engineers ini mungkin muncul karena adanya automation. Kemudian cyber security, software developers ini mungkin menunjang automation atau robotic engineers ya. Semuanya sekarang itu sudah memakai automation. Bahkan si automation ini pada akhirnya berdampak pada banyak sekali industri yang ada di dunia saat ini. Seperti misalkan healthcare gitu ya. Sekarang sudah ada Halodoc. Banyak sekali layanan-layanan kesehatan itu yang bisa dilakukan online. Kemudian banyak sekali misalkan seperti praktis-praktis ya di kedokteran. Jadi misalnya surgery itu sekarang sudah banyak sekali diperform oleh robot. Walaupun mungkin tetap harus ada tenaga manusianya. Tapi ini juga adalah salah satu pekerjaan yang walaupun dibantu oleh automation tetap butuh personal touch ya dari manusia, itu tetap harus ada, seperti dokter, seperti perawat, itu tetap harus ada, dan kedepannya ini mungkin semakin dibutuhkan, apalagi saat-saat sekarang ya dengan adanya COVID itu healthcare professionals nih sangat-sangat in demand. Kemudian saya mau bicara juga tentang data scientist sedikit. Data science ini saat ini banyak sekali bidang-bidang pekerjaan termasuk marketing yang katanya dulu itu agak-agak pakai ilmu kira-kira gitu ya. Sekarang itu sudah tidak pakai lagi karena orang-orang marketing itu sekarang sudah pakai data. Bahkan salah satu orang yang gajinya paling gede katanya kalau di Tokopedia itu adalah data scientist-nya gitu. Karena dia menganalisa data yang jumlahnya sangat-sangat banyak, kemudian dia mencari pola. Dari situ dia bisa melihat apakah tren itu ada di mana, kemudian yang paling bagus jualannya apa, ibu-ibu itu senangnya apa, ya jadi seperti itu. Kemudian finance itu sekarang juga ada di finance teknologi, itu sudah sangat banyak. Kita sangat memerlukan financial teknologi. Jadi kita sekarang, apalagi sekarang di rumah ya, kita banyak harus bayar segala sesuatu itu lewat OVO, atau bahkan kita mentransfer uang lewat mobile banking karena kita nggak bisa ke bank. GoPay itu sudah semakin banyak dan orang itu sudah semakin fasih penggunaannya, walaupun mungkin tidak punya rekening bank. Tapi pemakaian OVO seperti driver ojek online itu belum tentu punya rekening bank ya, tapi mereka sudah pakai OVO. Kemudian ada civil and environmental engineer. Jadi sekarang teknik sipil itu belajarnya tidak hanya sipilnya saja, tapi juga environment-nya. Bagaimana caranya membangun gedung supaya environmentally friendly. Bagaimana supaya energi yang digunakan itu tidak pakai fossil fuel atau tidak pakai energi yang tidak terbarukan. Sehingga pada saat kalau kita bicara mungkin 20-30 tahun ke depan, mudah-mudahan semuanya sudah mengarah ke renewable energy ya, sudah mengarah ke pemakaian solar panel atau alternatif energi lainnya, seperti misalnya energi yang dibuat dari air itu juga sudah mulai banyak, nuklir gitu, dan itu semua banyak terbarukan, energi terbarukan. Sehingga si engineer harus mulai membangun banyak proyek-proyeknya dalam gedung atau apapun itu dengan memakai teknologi-teknologi itu. Sehingga itu hubungannya juga nanti dengan renewable energy engineer yang meresearch mengenai solar panel gitu ya, yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian market research tadi itu kita ini hubungannya juga sama dengan data science. Sekarang orang-orang itu semua bisnis, walaupun bisnis kecil-kecilan, itu harus memakai market research. Mereka harus tahu kondisi pasar itu seperti apa. Mereka sudah harus tahu kira-kira target marketnya itu range usianya berapa. Dan tidak semua orang tuh punya ilmu ini. Ya, hanya orang-orang yang bergelut di market research yang punya ilmu ini. Pada akhirnya orang banyak memakai jasa si market research supaya tahu apakah caranya mereka berdagang atau caranya mereka menawarkan produk atau jasanya itu sudah sesuai atau belum. Kemudian kita bicara juga mengenai cyber security dan software developer yang ini juga
menunjang automation gitu ya. Kita transaksi perbankan itu harus dilindungi supaya nggak ada yang ambil datanya kita gitu ya. Software juga harus di-develop supaya bisa menunjang si cyber security. Kemudian juga ada pekerjaan yang disebut urban farmers. Urban farmers ini adalah petani yang bertaninya itu dekat dengan kota. Jadi di pinggir-pinggir kota atau bahkan ada yang di tengah kota sendiri dengan mungkin menggunakan sistem hidroponik. Seperti saat sekarang ini nih, balik lagi ya ke COVID, itu urban farmer ini sangat dibutuhkan karena kita butuhnya biasa belanja sayur tiap hari ke warung atau tiap hari ke supermarket kan susah sekarang. Jadi mengandalkan urban farmer nih sebenarnya. Kalau si petani itu mengantar sayurnya dari Bogor di Jakarta dalam 2-3 jam udah sampai. Sedangkan kalau kita harus nunggu dari daerah yang entah di luar pulau atau yang di luar area mungkin Jakarta atau Jabodetabek, itu kan mungkin bisa memakan waktu berhari-hari. Sehingga kebutuhan urban farmers ini semakin banyak dan kita juga sudah melihat buktinya di area-area dekat-dekat kita, yang paling banyak mungkin di Bogor ya saat ini karena udaranya masih bagus, itu banyak sekali urban farmers dan mereka itu kebanyakan sangat sukses. Usianya masih muda-muda gitu ya, orang-orangnya itu nggak kelihatan kayak petani. Dan dengan berkurangnya jumlah petani di desa-desa, sekarang ini urban farmer itu semakin banyak. Kemudian ada desainer ya, desainer itu termasuk graphic designer, fashion design, sound design, atau music design. Ini adalah pekerjaan seni yang belum bisa tergantikan oleh robot. Jadi jasanya masih sangat-sangat dibutuhkan. Kemudian ada juga kita bicara mengenai actuaries, ini dia memprediksi resiko. Ilmu dasarnya matematika, ini pekerjaannya banyak sekali. Presiden Jokowi juga sudah mengumumkan beberapa tahun yang lalu bahwa Indonesia kekurangan 800 actuaries. Dan itu cukup banyak karena terpenuhi, belum terpenuhi 1 tahun itu belum tentu dapat 100 gitu ya. Kalau 1 tahun 100 aja, kita masih butuh waktu sekitar 8 tahun. Kemudian salah satu yang terakhir juga adalah hospitality professionals. Kita sekarang ya mungkin nggak bisa sekarang ya karena sedang ada COVID, tapi nantinya untuk sebelum ada COVID, industri hospitality atau travel gitu itu semakin besar, semakin baik dan orang-orang itu semakin senang travel. Kita tuh disebutnya bukan turis lagi ya, traveler namanya sekarang. Sehingga hotel-hotel murah, hotel-hotel budget itu pun semakin berkembang karena kita juga yang dipentingkan itu mungkin bukan tinggal di hotelnya sekarang ya. Kita yang lebih dipentingkan itu adalah jalan-jalannya, lihat area-area sekitarnya gitu, yang khas dari daerah itu. Nah, itu hospitality. Dan industrinya itu saat ini sangat-sangat berkembang dan saya juga prediksi beberapa tahun ke depan itu sangat bagus. Oke. Selanjutnya saya mau mulai bicara mengenai interest. Kenapa sih interest itu important atau kenapa sih itu penting? Jadi interest itu adalah keinginan, ini saya ambil dari Cambridge Online Dictionary ya. Jadi harusnya sih oke atau benar terjemahannya. Keinginan untuk memberikan atensi terhadap sesuatu atau keingintahuan, keinginan untuk terlibat dan mengetahui lebih jauh tentang sesuatu. Yang selanjutnya, interest itu juga adalah aktivitas yang kita senang lakukan dan subjek yang kita dengan senang hati pelajari. Jadi intinya it makes us happy. Jadi segala sesuatu yang makes us happy. Kemudian mungkin dari bapak-bapak ibu juga banyak yang bertanya ya, apa sih bedanya tes minat bakat dengan interest? Interest itu sebenarnya minat. Tes minat bakat itu adalah pengukuran berbagai macam kemampuan, termasuk kemampuan bawaan. Jadi kan kita ada, mungkin kita sendiri ya punya anak atau ada anak di sini yang merasa dari kecil itu jago gambar, atau ada anak yang mungkin jago matematika atau senang memiliki ketertarikan terhadap matematika, sehingga begitu diajarkan matematika tuh mudah gitu diajarkannya, nggak terlalu susah. Nah, ini termasuk kemampuan bawaan. Kemudian pengukuran kapasitas belajar. Pengukuran kapasitas belajar ini bicara mengenai kemampuan si seorang itu menangkap pelajaran. Tentunya ini diberikan environment yang pas ya, jadi seperti sekolah atau di rumah. Itu pengukuran kapasitas belajar sehingga dia kita tahu gitu si siswa ini seberapa cepat
belajarnya atau seberapa banyak materi itu dia bisa serap. Biasanya di dalam aptitude test itu juga bisa termasuk tes IQ. Tidak semuanya, tapi ada juga yang termasuk tes IQ. Jadi bisa aja ini mengukur skills gitu ya, tapi balik lagi skills itu juga adalah sesuatu yang makanya biasanya aptitude test itu nggak bisa anaknya terlalu muda gitu karena belum banyak skillsnya sehingga yang di-assess itu tidak bisa terlalu banyak. Kemudian juga aptitude test ini bisa berganti-ganti atau bisa berubah sehingga harus terus dieksplorasi. Nah, kemudian kita lihat yang satunya interest. Interest ini murni pengukuran minat ya, tidak mengukur keterampilan atau skills. Kemudian minat itu juga dapat berubah seiring waktu, tapi tidak drastis. Jadi tendensi untuk minat dasar itu biasanya tidak berubah. Bertambah atau bertambah tajam mungkin iya, meluas. Karena semakin anak itu kegiatan atau berbagai macam hal, sering baca buku dan lain-lain, itu kemungkinan minatnya bertambah atau mengerucut karena minatnya dia semakin tahu apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka. Dan balik lagi ini juga adalah hal yang harus dieksplorasi. Kemudian saya mau bicara sedikit mengenai research yang dilakukan oleh CPP. CPP ini perusahaan pemilik brand Myers-Briggs dan Strong. Kebetulan saya tersertifikasi melalui CPP, jadi CPP ini adalah badan riset sebenarnya yang khusus mencari tahu mengenai minat, bakat, personality gitu ya, dan apa hubungannya dengan sukses dan karir. Jadi yang mereka lakukan ini researchnya ini juga cukup baru, 1-2 tahun terakhir. Researchnya ke high school student sama ke college student. Researchnya itu tentang persepsi siswa terhadap karir, motivasi, dan sukses dalam persiapan masuk ke dunia kerja. Hasilnya adalah bahwa kebanyakan dari siswa dan college student ini melihat karir itu sebagai bagian dari aktualisasi diri, itu yang pertama. Yang kedua, mereka melihat adanya korelasi antara masa depan atau karir dan performance mereka di sekolah, di akademik. Jadi subjek yang mereka suka itu kemungkinan ada hubungannya dengan karir mereka nanti yang di masa yang akan datang. Kemudian yang nomor 3-4 ini yang menarik gitu ya, bahwa mereka tuh ingin memilih karir yang sejalan dengan passion dan memberikan kebahagiaan saat kerja. Jadi mereka nggak mau asal kerja aja. Dan kemudian mereka melihat kesuksesan yang paling baik itu mereka bisa dapat raih berdasarkan passion, balik lagi ke passion dan pekerjaan yang disenangi. Jadi pertama mereka mau memilih karir yang sesuai dengan passion dan mereka percaya kalau mereka ada di karir yang berdasarkan passion itu mereka akan sukses. Ya. Oke. Selanjutnya, sebelum kita bicara lagi mengenai interest dan bagaimana sih kita melihat interest yang ada di kita tuh sebenarnya bagaimana, kita reflect dulu nih untuk para orang tua gitu ya atau orang-orang dewasa yang bergabung sekarang. Pertama, bagaimana sih kita memilih karir? Apakah dari orang tua? Kita memilih karir itu apakah sama dengan orang tua? Refleksi aja nih ya. Jenjang karir lini karir kita tuh apakah sama dengan orang tua kita? Atau orang tua kita yang milihin? Atau ada juga yang mungkin diharuskan meneruskan bisnis keluarga. Sehingga kita tidak memilih karir kita dari orang tua. Kemudian dari teman atau seseorang yang penting bagi kita. Banyaklah orang yang penting bagi kita. Kemudian apakah by chance kita memulai karir itu dari bawah? Dan kadang tidak sengaja gitu karena kita ditawarkan kerja di situ pertama kali sesudah lulus kuliah, terus kita stay di situ. Banyak ya orang yang kayak begitu. Jadi dari awal kerja sampai sekarang itu sama aja yang dilakukan. Entah dia pindah-pindah kantor tapi masih sama karirnya, atau berkarir dan berkantor di tempat yang sama. Ataukah berdasarkan tes minat, dari dulu juga udah ada ya tes minat dan bakat, counseling gitu, apakah berdasarkan ini, sehingga kemudian kita tahu apa yang paling cocok buat kita. Nah, berdasarkan refleksi kita itu, kita lihat di dalam diri kita. Pertama, apakah kita itu semangat nggak sih datang ke kantor? Terus kita tuh selalu berkontribusi ide dan berusaha sebaik mungkin untuk memecahkan setiap masalah, walaupun kita tuh kerjanya harus lebih keras dan stay di kantor lebih lama gitu ya. Terus kemudian
apakah kita merasa kita menemukan tujuan dan kepuasan di pekerjaan kita? Kemudian apakah kita selalu termotivasi dalam bekerja? Dan mungkin kita merasakan bahwa pekerjaan kita adalah salah satu jalan menemui tujuan hidup dan bahwa kita memberikan dampak perubahan yang berarti bagi orang banyak. Ini bisa juga ya, jadi melihat pekerjaannya itu adalah sebagai suatu fulfillment gitu istilahnya. Dan yang nggak tahu nih kalau yang terakhir gitu ya, sebenarnya ada mungkin orang yang tidak keberatan melakukan pekerjaannya itu sebagai hobi karena saking sukanya. Dan itu mungkin ada di kalau di gambar itu ya di arrow yang targetnya itu ya, love your job, love your life, itu adanya di paling kanan atas. Atau kita sering ganti-ganti pekerjaan. Ada nih orang kayak gini banyak. Sering pindah-pindah kantor atau perusahaan, ada tambahan uang dikit aja, pindah langsung. Atau kita merasa keberatan dengan pekerjaan yang ditugaskan pada saat atasan kita ngasih kerjaan tuh bawaannya udah nggak kepengen kerja aja gitu, aduh tambah lagi gitu kerjaannya, padahal gajinya nggak nambah. Kemudian selalu memiliki pekerjaan lain dan bukan semata untuk mencari tambahan. Ada yang punya second job, third job, sebenarnya mungkin bukan perlu uangnya, tapi bosen aja dengan kerjaan yang sekarang ya, dan masuk ke nomor 5 gitu ya, selalu merasa kelelahan dan sering merasa bosen. Banyak orang yang pulang kantor tuh rasanya capeknya luar biasa gitu. Padahal kerjanya mungkin nggak terlalu capek gitu, tapi karena dia secara mental itu lelah gitu. Atau merasa tidak cocok dengan kantor tanpa memiliki alasan yang jelas. Entah dengan rekan-rekan atau dengan jenis pekerjaan gitu. Itu bisa macam-macam ya. Oke. Kemudian bagaimana caranya kita bisa sampai yang di tengah-tengah itu tuh win. Kita kombinasi ya, jadinya kita suka dengan pekerjaannya dan kita punya prestasi di pekerjaannya, tapi juga selain dua itu gajinya juga lumayan. Nah itu kan yang mau kita cari. Oke. Nah pertama yang saya mau bahas mengenai interest, udah mulai masuk ya, agak teori sedikit mengenai latar belakang assessment interest dan kenapa sih interest itu penting. Jadi ini ada Profesor John Holland ya, namanya Dr. Holland. Dia memiliki teori bahwa manusia itu dibagi menjadi 6. Personalitinya ya, atau interestnya manusia itu dibagi menjadi 6 tipe atau karakternya. Yang pertama investigatif, artistic, social, enterprising, conventional, realistic. Investigatif ini adalah orang yang suka dengan angka gitu ya, dia investigatif, scientific, analytical orangnya, investigatif. Artistik ini biasanya adalah orang-orang yang dia inovatif gitu ya. Jadi ada juga sisi artistik yang yang ada pada orang yang bukan pekerja seni. Tapi dia itu harus memunculkan ide-ide baru. Jadi misalnya seperti di area-area marketing gitu ya, atau area-area bahkan di engineering. Pada saat dia harus mencari ide atau think outside of the box. Kemudian social ini adalah orang yang people person, jadi dia itu harus kerja dengan orang atau dia senang bantu orang. Enterprising ini adalah tipe-tipe orang yang bisa memiliki kemampuan leading gitu ya, persuasionnya itu bagus, caranya dia menginfluence orang itu juga selalu baik. Jadi tipe-tipe leader atau tipe-tipe lawyer ini harus punya enterprising karakteristik atau minat di enterprising. Kemudian konvensional itu orang yang suka bekerja dengan data, biasanya tidak terlalu suka bekerja dengan orang. Biasanya ini mereka sangat rapi gitu ya, secara administratif itu sangat-sangat terstruktur. Ini tipe orang yang lebih senang bekerja di belakang meja. Dan realistik ini adalah tipe yang terakhir, adalah tipe orang yang senang bekerja dengan tangan. Jadi intinya tuh harus gerak gitu ya, nggak terlalu bisa bekerja di belakang meja. Mungkin dia lebih senang kalau dia bisa bekerja outdoor gitu. Tipe orang yang mechanical atau yang atletik olahraga itu adanya di realistik. Ya nanti kita bahas lebih lanjut mengenai itu. Yang selanjutnya saya mau bahas juga mengenai Myers-Briggs Type Indicator. Jadi SII, jadi interest dengan Myers-Briggs ini itu sangat mendukung karena interest itu melihat minat
Dan Myers-Briggs ini melihat personality. Jadi kita harus lihat dua-duanya ya, tipe orang seperti apa minatnya, apakah personality-nya mendukung. Jadi personality itu dibagi ada sisi kiri sama sisi kanan gitu ya. Ya saya jelaskan satu-satu. Extroversion dengan introversion. Extroversion itu orang yang senang bicara gitu ya, fokusnya itu di dunia luar terhadap orang dan hal-hal. Kemudian ada juga introversion, orangnya tidak terlalu mungkin kalau bicara juga nggak terlalu belak-belakan, mungkin lebih kalau dilihatnya gitu mungkin lebih banyak diam. Biasanya orang-orang ini tidak perlu energi dari luar untuk mengkonfirm sesuatu atau untuk memutuskan sesuatu. Kemudian yang selanjutnya ada sensing dan intuition. Sensing ini adalah bagaimana caranya kita mengambil informasi atau kita memproses informasi. Orang-orang sensing ini memproses informasi melalui 5 panca inderanya, jadi mata, telinga, gitu ya. Apa yang dia lihat itu atau apa yang dia dengar itu yang dia percaya, itu yang dia jadikan patokan. Tapi orang yang intuition itu dia melihat informasi itu tidak hanya berdasarkan itu, tapi dia juga punya set values atau dia punya standar sendiri di dalam dirinya, dan dia mensaring informasi atau menerima informasi itu dia cek dengan dirinya sendiri juga apakah oke. Kemudian dia orang-orang seperti ini tuh visionary, orang-orang intuition ini. Kemudian kita lihat yang selanjutnya thinking dengan feeling. Ini bagaimana caranya kita mengambil keputusan. Jadi orang-orang yang thinking itu tadi berdasarkan sensus, 5 sensusnya itu, dia membuat keputusan itu berdasarkan logika dan objective analysis. Sedangkan orang feeling ini dia juga melihat orang-orang gitu ya, bagaimana caranya supaya saya mengambil keputusan itu tidak merugikan orang lain gitu, berdasarkan kepentingan orang banyak gitu ya. Jadi balik lagi dia punya value sendiri di dalam dirinya, balik lagi tadi ya ke intuition dengan introversion, sehingga dia mengambil keputusan itu juga berdasarkan value di dirinya, apa yang menurut dia benar, itulah yang baik buat dia dalam pengambilan keputusan. Kemudian kita lihat lagi yang selanjutnya judging dan perceiving. Orang judging ini lebih organized gitu ya, dan mengerjakan sesuatu itu harus selesai. Sedangkan orang perceiving itu agak-agak lebih fleksibel. Gitu. Jadi dia melihat keadaan, dia melihat orang-orangnya. Kalau dia jadi bos, biasanya dia lihat anak buahnya gitu ya. Yang modelnya begini, ini kayaknya nggak bisa di-push gitu. Model yang begini, gitu. Jadi dia lebih fleksibel. Oke. Sekarang setelah SII dengan MBTI, ini adalah tipe-tipenya tadi kepribadiannya si MBTI atau Myers-Briggs, ini ada 16 lah kira-kira tuh manusia dibaginya menjadi 16 personality. Yang membuat ini tuh namanya Myers sama Briggs, ini ibu anak lah mereka di area psikologi. Nah, tadi udah interest, udah MBTI. Coba kita gabungin ya sekarang. Kita lihat nih kombinasinya gimana sih caranya kita melihat si anak itu karirnya bagusnya di mana berdasarkan si tipe ini. Yang pertama kita lihat ini ada SII, jadi ada ini kombinasinya kodenya ya, realistik, artistik, enterprising. Tadi nggak tahu ingat apa enggak. Realistik itu tipe orang yang suka kerja dengan tangan. Ya, jadi dia harus bergerak gitu bekerjanya. Kemudian tipe artistik, suka ide, ekspresi artistik, orang yang ekspresif, kreatif, senang berinovasi, gitu itu tipe artistik. Kemudian enterprising, orangnya suka berbagi ide, bisa meyakinkan orang, gitu ya. Kemudian begitu dicek ternyata MBTI-nya misalnya adalah INFP, orangnya introvert, intuitif, feeling, dan perceiving. Nah tipe INFP ini tuh tadi ya, karena dia intuitif, itu dia feeling, dia perceiving, dia tuh visionary, dia terbuka terhadap berbagai kemungkinan. Tadi kan perceiving itu orangnya juga fleksibel, dia punya visi, dia kreatif, memiliki personal standar ya, karena dia value-nya, dia punya their own set of values, dan kurang menyukai rutin. Nah karirnya apa? Ada fashion design, ada graphic designer, ada juga chef. Jadi tipe orang seperti ini itu jenjang karirnya adalah itu. Kita lihat lagi satu lagi ya, investigatif, social, realistik, ini kombinasi SII-nya, dan MBTI-nya ISFJ, introvert, sensing, feeling, judging. Balik lagi kita lihat satu-satu. Tipe ini dari SII-nya suka bekerja dengan tangan karena dia realistik, tapi dia juga suka fakta, data, angka karena dia investigatif. Orangnya juga analitis karena dia investigatif, suka mencari solusi.
Tapi karena sosial nih, dia juga senang bantu orang atau dia suka kerja dengan orang lain. Kemudian begitu dicek MBTI-nya dia ISFJ. Pribadi yang suportif, bisa diandalkan, penolong, memiliki komitmen, dan sangat terstruktur ya. Setelah lihat karirnya, ahli bedah, dokter gigi, atau guru. Tapi ini dosen ya, kalau engineering dan medical professors itu dosen. Kemudian ini udah yang introvert. Coba kita lihat yang extrovert. SII-nya yang pertama, enterprising, conventional, social. Kita lihat lagi ya, tipe ini tuh suka berbagi ide karena enterprising ya, dia bisa meyakinkan orang, orangnya juga terstruktur karena dia konvensional dan sangat organized. Karena social, dia juga senang kerja dengan orang lain. Kemudian MBTI-nya kita lihat extrovert, intuitive, thinking, dan judging. Tipe INTJ ini extrovert ya, dia senang ngomong, senang ini ya, tadi mirip seperti SII-nya, dia suka kekuasaan. Kemudian dia memiliki keyakinan atau kepercayaan diri yang tinggi. Dan dia mudah membuat keputusan, mudah dalam berbicara, dan dia pintar cari solusi. Seperti apa karirnya buat orang-orang ini? CEO nih, tipe-tipe CEO. Lawyer ini tipe-tipe itu. Entrepreneur itu juga masuk ke sini. Okay. Kemudian yang terakhir, kita lihat lagi SII-nya social, artistic, conventional, atau bahkan enterprising. Balik lagi, tipe ini senang kerja dengan orang lain karena dia social. Dia suka ide, ekspresi artistik, ekspresif orangnya, kreatif, dan dia senang berbagi ide juga karena dia social. Jadi orang social itu ya senang kerja sama orang, ya senang ngomong. Kemudian dia bisa meyakinkan orang kalau dia ngambil enterprising, sisi enterprising-nya. Kalau dia konvensional, dia sangat terstruktur. Kemudian kita lihat MBTI-nya, INFJ, orangnya extrovert. Jadi orang social, extrovert itu kemungkinan kalau orangnya social, ada kemungkinan dia extrovert. Tipe INFJ adalah tipe yang senang bersosialisasi dan bisa meyakinkan orang melakukan apa yang dia inginkan. Tipe orang ini menyenangkan, percaya diri, tapi dia juga punya empati karena dia ada feelingnya itu, intuitive feeling itu, punya empati yang cukup tinggi dan memiliki keyakinan bahwa perubahan untuk kebaikan bisa dicapai. Itu orang-orang ini ya, intuitive dan feeling. Karirnya apa yang cocok? Ya, teacher, jadi guru, jadi trainer, politisi, sama psikolog. Itu cocok dengan kombinasi seperti ini. Oke. Jadi itu adalah berdasarkan dari Myers-Briggs dan Strong ya yang di atas ini. Oke. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan setelah kita tahu tuh SII kita apa, MBTI kita apa? Ini adalah hanya anjuran ya dari saya. Pertama kali yang kita bisa lakukan adalah mengeksplorasi aktivitas-aktivitas yang dapat membantu mempertajam minat kita. Jadi misalnya mengikuti kegiatan mading dapat mengasah minat siswa dalam menulis, komunikasi, dan bahasa. Memilih ekskul piano, teater, drama, menyanyi, desain dapat mengasah minat di area desain atau musik. Kemudian melakukan kegiatan sebagai tenaga sukarela di organisasi masyarakat. Sekarang sudah mulai banyak ya organisasi masyarakat yang sangat terbuka dengan anak-anak muda juga. Dapat mengasah minat di area konseling, terapi, dan juga mengasah skill seperti kepemimpinan dan kerjasama, komunikasi, gitu ya, karena harus berurusan dengan orang. Kemudian mengikuti kelas web design, banyak ya juga ini sekarang kelas web design, dapat mempertajam minat di area graphic design atau desain grafis atau komputer animasi, itu juga bisa. Banyak sekali di luar ini ya, olahraga, gitu, itu juga bagus. Science club, itu juga banyak. Sekarang ada ekskul codingnya, macam-macam. Nah, dari situ, kalau kita masih bingung juga, mana ya, apa sih yang harus saya lakukan, kemudian saya tuh mulai dari mana? Coba bicara sebanyak-banyaknya dengan orang, dan mencari informasi dari berbagai sumber mengenai universitas dan jenis-jenis karir. Tanya sebanyak-banyaknya sama kenalan atau kerabat, yang kita lihat cukup sukses dan suka sama pekerjaannya. Yaitu intinya harus suka dengan pekerjaannya, tentang jurusan dan kelas-kelas apa yang telah mereka ambil selama kuliah. Atau bicara dengan konselor sekolah atau konselor karir profesional seperti saya yang tersertifikat gitu, karena kita sudah asesmen kita itu berdasarkan research. Kalau masih belum bisa ke arah sana, saya ada 2 website yang bisa saya sarankan. Yang pertama, Onet Online ini punya pemerintah Amerika, Departemen Tenaga Kerjanya. Itu bisa dicari tahu interestnya kita apa, nanti tinggal diklik aja linknya, kalau bisa di screenshot bagian ini.
Kemudian untuk melihat personality testnya yang MBTI tadi itu, ada juga salah satu website namanya iCould.com, bukan iCloud ya. Nanti kalau masuk tuh jangan diklik yang iCloud, iCould.com. Itu ada namanya buzz test, dicoba nanti ketahuan tuh MBTI-nya apa. Nah, minimal dari situ kita tahu kita tuh seperti apa, personality kita seperti apa. Bisa dicari-cari nanti di internet, informasinya sangat banyak mengenai SII dan mengenai MBTI dan karir apa yang cocok dengan kombinasi-kombinasi seperti itu.